Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How's life solih-solihah? Today we will discuss about present perfect tense. Please prepare your book and pencils, okay? Okay. Now let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Before we discuss about present perfect tense, let's review about simple past tense. Oke, kita review dulu ya simple past tense. Penggunaan simple past tense yaitu we use the simple past tense to describe past action ya. Kita menggunakan simple past tense untuk mendeskripsikan aktivitas yang sudah lalu. Masih ingat ya? Nah, biasanya ditandai dengan keterangan waktu. Yesterday, kemarin. Last night, tadi malam. This morning, tadi pagi. 2 days ago, 2 hari yang lalu. Nah, simple past tense menggunakan kata kerja bentuk kedua yaitu verb 2. Ada bentuknya regular verb. Yang kedua ada irregular verb. Regular verb itu tinggal menambahkan ed aja di belakangnya. Play berubah menjadi played, bermain. Cook berubah menjadi cooked, memasak. Irregular ini tidak beraturan, jadi kalian harus menghafalkannya ya. For example, go berubah menjadi went, pergi. Make berubah menjadi made, membuat. Let's see the example. Kita lihat ya contohnya ya. We arrived in Sweden yesterday. Kita tiba di Sweden kemarin. Nah, kita menggunakan simple past tense karena di sana ada keterangan yesterday, kemarin. Nah, kalau kemarin berarti sudah lalu. Kalau sudah lalu, ingat kita menggunakan kata kerja bentuk kedua, past tense. Yang verb satunya arrived berubah menjadi arrived. Oke, gitu ya. Oke. Now, please open your book page 26. Buka halaman 26. Oke, vocabulary about verb. Oke. Arrived. Oke, arrived the past tense of ya, arrived itu bentuk past tense atau bentuk keduanya dari arrived yang artinya datang ya. Jadi number 2, climbed the past tense of bentuk duanya dari kata climb yang artinya mendaki. Danced the past tense of bentuk past tense-nya dari dance, menari. Sent the past tense of send, mengirim. The next, skied the past tense of ski, main ski. Learned the past tense of learn, belajar. Laughed the past tense of laugh, tertawa. Met the past tense of meet, bertemu. Oke, silakan ditulis di buku paket kalian ya, halaman 26. Oke. Next. Present perfect tense. Ya. Let's discuss about present perfect tense. Tadi udah past tense, yaitu kita menggunakan past tense kalau aktivitasnya sudah di masa lalu. Nah, kalau present perfect tense, is used to express an event that starts in the past and impact of the event is now continuing. This tense is used to express action complete recent past. Jadi kita menggunakan present perfect tense itu untuk menyatakan aktivitas yang telah selesai dilakukan dalam waktu yang tidak tentu di masa yang lalu. Dan biasanya itu membawa akibat di masa sekarang. Jadi sudah dilakukan di masa lalu dan berdampak di masa yang sekarang. Kita menggunakan present perfect tense. Nah, kita juga menggunakan present perfect tense itu untuk menyatakan aktivitas yang sudah selesai di masa lalu. For example, contohnya, I have finished my work and now I want to go to the cinema. Saya sudah menyelesaikan pekerjaanku dan sekarang saya ingin pergi ke bioskop. Nah, karena saya sudah menyelesaikan pekerjaanku yang dulu. Nah, jadi dampaknya saya bisa pergi ke bioskop. Nah, makanya kita menggunakan present perfect tense. Bagaimana menggunakan atau membuat kalimat dengan menggunakan present perfect tense?
Oke, let's see. Kita lihat ya. Oke. Present perfect tense ya. Bentuknya yaitu dengan pertama subjek, habis subjek have atau has. Setelah itu past participle atau verb bentuk ketiga. Oke. Subjeknya I, you, we, they. Nah, I, you, we, they pasangannya adalah have ya. Have, pakainya have. Past participle-nya atau verb tiganya di sini contohnya adalah eaten. Eaten itu bentuk kata kerja ketiga dari eat, makan ya. Nah, verb bentuk ketiganya eaten. Oke, I have eaten an orange. Saya sudah makan buah jeruk. Kalau I have not eaten an orange. Saya belum makan buah jeruk. Oke, kalau sudah makan berarti I have eaten yang atas. Kalau belum, I have not eaten. Tinggal tambahkan not setelah have ya. Oke. Kalau subjeknya he, she, it, nah pasangannya adalah has. Oke, he, she, it pasangannya has. He has eaten an orange. Dia sudah makan buah jeruk. He has not eaten an orange. Dia belum makan buah jeruk. Itu ya. Kalau buat kalimat menggunakan present perfect tense, subjek dulu, habis subjek have atau has. Habis itu verb atau kata kerja bentuk ketiga. Oke, ingat-ingat ya. Oke. Verb yang digunakan dalam present perfect tense yaitu verb ketiga. Di sini ada irregular verbs dan ada regular verbs. Irregular verb go, verb 2-nya went, verb 3-nya gone. Drink, verb 2-nya drank, verb 3-nya drank. See, verb 2-nya saw, verb 3-nya seen. Oke, itu kalau irregular verb, tidak beraturan, jadi kalian harus menghafalkan ya. Oke, regular verb, kalau regular verb itu mudah, tinggal menambahkan ed di belakangnya. For example, climb, verb 2-nya climbed, verb 3-nya sama, climbed. Oke, cook, verb 2-nya cooked, verb 3-nya tetap cooked. Ya, tinggal menambahkan ed aja. Dance, oke, verb 2-nya danced, verb 3-nya danced, sama. Jadi bedanya kalau irregular verb itu tidak beraturan, kalian harus menghafalkan dan diingat-ingat. Kalau regular verb itu tinggal menambahkan ed aja ya. Oke, coba kita lihat contohnya biar lebih paham. Present perfect tense ya. We use the present perfect tense to talk about the result of an action. Oke, for example, jadi kita menggunakan present perfect tense itu untuk membicarakan hasil dari sebuah tindakan. Contohnya, please look at the picture, lihat gambarnya. Tommy is eating the sandwich. Tommy sedang makan sandwich. Ya. Terus hasilnya gimana? Akhirnya gimana? Tommy has eaten the sandwich. Tommy sudah makan sandwichnya. Ya. Dari yang baru saja makan, nah hasilnya setelah dimakan habis ya, berarti Tommy sudah makan. Oke. The next, present perfect tense. We use the present perfect tense to talk about experience. Kita menggunakan present perfect tense itu untuk membicarakan tentang pengalaman juga. For example, Philip has climbed a volcano. Ya, Philip sebagai subjek, has ya, Philip pasangannya has, climbed itu kata kerja bentuk ketiga. Ya, Philip sudah mendaki gunung berapi. Ya, Philip menceritakan ya pengalamannya kalau dia sudah mendaki gunung. Nah, makanya dia menggunakan present perfect tense. Philip has climbed a volcano. Philip sudah mendaki gunung berapi. Ya. The next, we use the present perfect tense
when we do not know the time of action. Ya, kita menggunakan present perfect tense itu ketika kita juga tidak tahu waktu aktivitasnya itu kapan. Nah, biasanya ditandai dengan keterangan waktu. Already, yaitu sudah. Just, baru saja. Yet, belum. For, selama. Since, sejak. For example, contohnya, Sally has done her homework already. Ya, Sally sudah mengerjakan PR-nya, ya, baru saja. For example, look at the picture. We have skied down a mountain. Ya, we subjek ya. Nah, have not bisa disingkat menjadi haven't. Oke, haven't ya. Haven't sama saja dengan have not. Cuma disingkat aja. Oke. Skied yaitu verb tiganya dari past participle ya, dari ski. Okay. We have to ski down a mountain. Kami belum main ski, menuruni gunung. Okay. Next look at the picture. Yeah. I have finished using the computer. Saya sudah selesai menggunakan komputer. Ya. Di sana saya ya subjek, have finished yaitu sudah selesai. Ya. Using the computer, menggunakan komputer. Oke. Jadi perlu diingat ya, kita menggunakan present perfect tense itu satu untuk menyatakan aktivitas yang sudah dilakukan di masa lalu dan berakibat di masa sekarang. Yang kedua, untuk menceritakan pengalaman. Yang ketiga, yaitu menceritakan aktivitas yang hasil dari aktivitas yang lalu, ya, atau yang baru saja dilakukan. Nah, kita menggunakan present perfect tense. Bagaimana buat kalimatnya? Subjek, have atau has, verb 3. Oke. Ingat, kalau belum tinggal nambahin not aja. Subjek, has atau have not, baru verb 3. Oke, gitu ya. Oke. Thanks for today. Oke. Thanks for your attention. Oke. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.